Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam dosen, warahmatullahi teman wabarakatuh. terkasih, izinkan kami tim dari Kedai Kopi Rasa Lokal yang terdiri dari Haryadi, Ira Yuliana Sapitri, Muhammad Fajar Alamsyah, dan Nini Novianti untuk mempresentasikan hasil penelitian kami. Oke, next. Apa itu ruang ketiga? Bayangkan begini ya, kita kan punya rumah tuh, ruang pertama kita. Terus kampus atau tempat kerja itu ruang kedua. Nah, ruang ketiga itu tempat di luar dua itu yang bikin kita nyaman buat santai, ketemu teman, ngobrol, diskusi, atau sekedar me time. Contoh paling umum ya di coffee shop ini, tempat yang bikin kita betah, merasa diterima, dan bisa jadi diri sendiri. Oke, next. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Tujuannya itu mengukur pemanfaatan coffee shop oleh mahasiswa dengan variabel X dan persepsi coffee shop sebagai ruang ketiga dengan variabel Y. Informasi responden diantaranya jenis kelamin, usia, dan semester saat ini. Itu termasuk variabel X seperti pemanfaatan coffee shop oleh mahasiswa, rutin mengunjungi coffee shop dalam seminggu, menghabiskan waktu lebih dari 1 jam di coffee shop, belajar lebih nyaman di coffee shop daripada di rumah, sering bertemu teman atau berdiskusi tugas di coffee shop, menggunakan coffee shop sebagai tempat refreshing atau istirahat. Selanjutnya ada variabel Y, persepsi coffee shop sebagai ruang ketiga. Pertanyaannya diantaranya, coffee shop memberikan suasana nyaman dan santai, merasa coffee shop tempat terbuka untuk semua kalangan, merasa diterima dan bebas menjadi diri sendiri di coffee shop memenuhi fungsi sebagai ruang ketiga di luar rumah dan kampus. Coffee shop mendukung interaksi sosial antar mahasiswa dengan skala pengukuran atau enggak skala Likert. Skala Likert ini nomornya 1 sampai 5, kategorinya dari sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dari Neni mengenai karakteristik responden tentang coffee shop ini. Total responden yang kita punya adalah 29 orang. Usia yang ditempuh adalah semua responden berusia 21 sampai 25 tahun. Jenis kelamin variabel, ada perempuan dan laki-laki, dan perempuan itu sendiri ada 16 orang, di rata-rata persenannya itu ada 55,2%, laki-laki ada 13 orang, diperkirakan 44,8%. Semua semester responden ini adalah mahasiswa di semester 3 sampai 4. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Alif. Oke, selanjutnya pemanfaatan coffee shop variabel X. Mayoritas mahasiswa menganggap coffee shop bermanfaat. Persenannya adalah 48,3%. Sangat bermanfaat 44,8%. Cukup bermanfaat 6,9%. Kesimpulannya, coffee shop sering digunakan dan dianggap penting oleh mahasiswa. Selanjutnya ada persepsi coffee shop sebagai ruang ketiga atau variabel Y. Mayoritas mahasiswa menganggap coffee shop sebagai ruang ketiga. Yang pertama, efektif dengan persenan 41,4%, sangat efektif 48,3%, cukup efektif
10,3%. Kesimpulannya, mahasiswa melihat coffee shop memenuhi peran sebagai tempat penting di luar rumah dan kampus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bang Harjar. Baik, pada slide ini menjelaskan hubungan antara keduanya atau korelasi, percent correlation. Nah, pada bagian ini penting nih, pada tabel korelasi kita bisa lihat seberapa erat sih hubungan antara pemanfaatan. Jadi pada copy shop ini bisa kita katakan misalkan variabel X ya, dengan pandangan mereka soal coffee shop sebagai ruang ketiga atau bisa kita sebut dengan variabel Y. Nah, pada angkanya itu terdapat 1000. Nah, ini artinya apa? Artinya hubungan positif yang sempurna kalau diibaratkan mereka itu kayak pasangan serasi. Ya, semakin sering mahasiswa memanfaatkan coffee shop untuk sebagai hal, semakin kuat juga keyakinan mereka bahwa coffee shop itu benar-benar berfungsi sebagai ruang ketiga yang oke banget. Nah, baik, next. Nah, bagaimana dengan tingkat signifikannya? Ya, tingkat signifikansinya yaitu angkanya 0,00, di mana artinya hubungan sangat signifikan. Jadi, hubungan yang kita lihat ini bukan kebetulan semata. Ada bukti kuat kalau pemanfaatan coffee shop memang terkait erat dengan persepsi mereka sebagai ruang ketiga. Jadi di mana angka 0,000 ini jauh lebih kecil dari 0,01. Nah, yang berarti signifikansinya 1%. Nah, jadi kita bisa sangat yakin dengan hasilnya. Lalu seberapa andal sih alat ukurnya? Nah, atau reliabilitas. Ini juga bisa membuat mastiin kalau kuesioner yang dipakai itu bagus dan bisa dipercaya hasilnya. Nah, di mana angkanya tertuang bahwa 0,727. Nah, angka ini di atas 0,7. Artinya apa? Nah, artinya kuesioner ini cukup andal dan konsisten. Jadi, kalau penelitian ini diulang dengan kuesioner yang sama, kemungkinan besar hasilnya akan mirip-mirip. Nah, pertanyaan-pertanyaan di kuesioner ini nyambung. Jadi satu sama yang lainnya dalam mengukur hal yang sama. Sesuai dengan hasil kuesioner yang kita tuangkan dan diisi oleh teman-teman di kelas kita. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Kita akan lebar kembali penjelasannya, dilanjutkan oleh teman kita Alif. Oke, untuk selanjutnya gini, kesimpulannya untuk dari hasil riset kami yang pertama yaitu coffee shop ini sangat bermanfaat dan efektif banget bagi sebagai ruang ketiga bagi mahasiswa, terutama secara riset kita adalah mahasiswa program studi manajemen semester 4. Yang kedua, terdapat hubungan positif dan signifikan yang sempurna antara pemanfaatan coffee shop dan persepsinya sebagai ruang ketiga. Dan yang ketiga adalah kuesioner yang digunakan memiliki reliabilitas yang baik. Nah, jadi dari hasil kesimpulan ini secara korelasi antara coffee shop itu ketiga itu saling signifikan dan mempunyai hubungan positif antara mahasiswa dan juga coffee shop. Mungkin ini aja penjelasan hasil dari riset kelompok kami. Kurang lebihnya maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.